Shalom, saudara pendengar yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan kali ini firman Tuhan akan disampaikan dengan tema Tuhan Hakim yang Adil. Tuhan Hakim yang Adil. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati kami, pikiran kami, dan terlebih memberikan kami dorongan untuk tekun di dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Hakim yang Adil. Di dalam Mazmur nomor 58 ayat 1 sampai dengan 11, firman Tuhan tercatat demikian. Terhadap pembesar yang lalim untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur, malah sesuai dengan niatmu? Kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik, dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara pendengar yang terkasih, pada tahun 1994, sebuah tragedi besar terjadi di Rwanda. Dalam waktu hanya 100 hari, sekitar kurang lebih 800.000 orang dibantai dalam genosida yang mengerikan itu. Banyak dari mereka dibunuh oleh tetangga sendiri, walaupun meskipun orang-orang itu adalah orang yang sebelumnya mereka kenal dan mereka percayai. Salah satu kisah yang paling memilukan, saudara, datang dari seorang wanita bernama Imekul. Seluruh keluarganya dibunuh dan dia sendiri hanya selamat karena bersembunyi di kamar mandi, yaitu kamar mandi sempit, selama beberapa waktu lamanya. Ya, berbulan-bulan ia bersembunyi. Ketika akhirnya dia keluar dan melihat kehancuran yang terjadi, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan, dengan mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Apakah tidak ada keadilan bagi orang-orang yang telah membantai dengan kejam? Saudara, pertanyaan itu bukan hanya dimiliki atau pertanyaan yang biasa diungkapkan oleh Imakul ini, tetapi kita juga semua pada titik tertentu dalam hidup ini mungkin pernah bertanya bahwa mempertanyakan apakah tidak ada keadilan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi?
melihat orang jahat tampak bebas sementara orang benar menderita. Dunia ini seringkali tidak adil di tempat kerja, bahkan juga di lingkungan pemerintahan, bahkan di dunia lingkungan gereja. Ada juga ketidakadilan yang membuat kita marah dan bertanya, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Nah, saudara pendengar yang terkasih, hari ini melalui Mazmur 58, kita akan melihat bahwa kita tidak sendirian dalam pergumulan hidup. Daud seorang raja, seorang pejuang, seorang hamba Tuhan, juga bergumul dengan hal yang sama. Ketika kita melihat di dalam Mazmur 58 tadi yang kita baca adalah sebuah ratapan sekaligus seruan keadilan dari Daud. Seorang yang tahu betul apa artinya dianiaya oleh orang fasik. Jika kita membaca secara keseluruhan saudara pada bagian ini, maka kita menemukan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur imprecatori, yaitu Mazmur yang memohon penghukuman atas kejahatan. Dan ini bukan sekedar luapan emosi, tapi doa dari hati yang rindu keadilan ilahi untuk ditegakkan. Inilah hal yang luar biasa, di mana di tengah semuanya pergumulannya dia tetap datang kepada Tuhan. Nah, saudara pendengar yang terkasih, pada bagian yang kita baca ini, Mazmur 58, kita melihat ada beberapa bagian penting yang kita bisa belajar. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 sampai yang kelima, di mana di sana dikatakan bahwa dunia yang dipenuhi ketidakadilan. Dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Mazmur 58 dibuka dengan teguran keras terhadap pemimpin-pemimpin yang korup. Di dalam bahasa aslinya, kata penguasa merujuk pada mereka yang berwenang, hakim, pemimpin, orang yang punya kuasa untuk menentukan nasib orang lain. Nah, dalam pembukaan ini Daud menantang para pemimpin. Dia mempertanyakan integritas mereka. Ini bukan hanya tentang korupsi politik, tapi tentang sistem yang rusak. Orang yang seharusnya menegakkan keadilan malah menjadi alat ketidakadilan. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama. Di sana disebutkan hal yang sangat penting sekali tentang teguran terhadap para pemimpin. Daud langsung menunjukkan teguran kepada orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, namun justru menyimpang dari peran mereka. Dari pertanyaan retoris yang diucapkan oleh Daud ini, saudara, bukan mencari jawaban, melainkan menyatakan tuduhan. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Jawabannya sudah jelas tidak. Kata mengucapkan keputusan dan menghakimi ini menunjukkan bahwa mereka bermain peran sebagai hakim tetapi menghancurkan keadilan dari dalam. Zaman sekarang saudara, kalau kita perhatikan juga tidak jauh berbeda. Kita melihat banyak sistem yang rusak. Hukum bisa dibeli, kekuasaan disalahgunakan, kejujuran dikorbankan demi kepentingan pribadi. Tidak hanya dalam pemerintahan, tapi juga di tempat kerja, komunitas, bahkan dalam gereja sekalipun bisa terjadi ketidakadilan. Lalu dilanjutkan oleh Daud dalam ayat yang kedua dengan berkata, malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan. Saudara, dalam ayat yang kedua ini kita melihat bahwa para penguasa atau mereka merancang kejahatan dari dalam hati. Nah, saudara, kejahatan para penguasa menunjukkan bahwa mereka aktif menyebarkan ketidakadilan. Kita juga perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah
hati kita merancang kebaikan atau kejahatan. Kadang kejahatan tidak dimulai dari tindakan besar, tapi dari pikiran kecil yang kita pelihara diam-diam. Jadi ketika kita melihat para penguasa menyimpan kejahatan di dalam hati dan kemudian melakukannya dengan tangan mereka sendiri. Ini yang dikisahkan oleh Daud. Ada kesatuan antara niat jahat dan tindakan nyata. Perkataan tanganmu menyebarkan kekerasan itu menunjukkan bahwa mereka aktif menyebarkan ketidakadilan itu. Dan kemudian ketika kita lihat di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Jadi ternyata bahwa ketika merancang kejahatan dari dalam hati itu bukan pada saat mereka sudah menjadi orang yang dewasa. Tetapi ayat yang ketiga lebih menekankan lagi bahwa itu sudah sejak awal kehidupan. Mereka memang telah menyimpang. Jadi ini adalah ayat yang menggambarkan saudara kedamaian, kedalaman natur dosa manusia. Sejak lahir dan sejak kandungan adalah cara pemazmur menyampaikan dalam bentuk puitis untuk menyatakan bahwa dosa sudah mengakar dalam hati manusia, bukan sekedar pengaruh lingkungan. Para penguasa menyimpang dan sesat dalam jalan hidup mereka, menjauh dari kebenaran. Nah saudara, dalam Mazmur ini sejalan dengan pengajaran tentang dosa asal bahwa setiap manusia lahir dalam kondisi berdosa. Dan tanpa anugerah Tuhan, kecenderungan kita akan selalu menjauh dari keadilan. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima, pemazmur semakin memperjelas seperti apa berbahayanya para penguasa melakukan ketidakadilan itu. Ayat yang keempat berkata, bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung yang tuli, yang menutupi telinganya. Jadi dalam ayat yang keempat ini kita melihat bagaimana para penguasa mereka penuh tipu daya, penuh racun seperti ular berbisa. Jadi bagian ini merupakan perumpamaan yang sangat kuat. Orang fasik yang dikatakan oleh Daud digambarkan seperti ular berbisa. Bukan hanya berbahaya tapi beracun, mematikan, menyebarkan kerusakan melalui ucapan dan tindakan. Saudara, menutup telinganya menggambarkan penolakan terhadap suara kebenaran. Mereka tidak bisa dan tidak mau mendengar teguran. Jadi saudara, orang jahat bukan hanya berbuat salah, tetapi menolak untuk dikoreksi. Inilah peringatan bagi kita. Jangan sampai kita jadi seperti ular yang menutup telinga terhadap firman Tuhan atau nasihat orang lain. Dan kemudian dalam ayat yang kelima, lebih tegas lagi dan lebih berbahaya lagi, bahwa mereka menutup telinga terhadap kebenaran seperti ular yang menolak suara pawang, yaitu tidak bisa lagi diperingatkan. Saudara, ular biasanya bisa dijinakkan oleh pemikat atau pawang ular dengan nyanyian dan siulan atau dengan cara yang sudah biasa dilakukan oleh pawang ular. Tapi ular dalam ayat ini tidak bisa dijinakkan. Ini simbol dari hati yang keras dan pemberontakan yang aktif. Artinya bahwa orang fasik tidak bisa dikendalikan oleh cara biasa. Mereka menutup diri sepenuhnya terhadap pertobatan. Nah saudara, mari kita hati-hati ketika merasa tidak bisa ditegur lagi. Tidak mau diingatkan lagi. Entah itu firman Tuhan atau teguran dari para pemimpin kita, atau misalnya teguran dari orang-orang di sekeliling kita, hamba-hamba Tuhan, para pendidik-pendidik kita. Hati-hati bila kita tidak bisa lagi ditegur. Hati-hati bila kita menjadi seorang penolak, pemberontak terhadap teguran-teguran. Tidak mau diingatkan dan selalu merasa benar sendiri. Ini tanda bahwa kita sedang berjalan ke arah kefasikan. Jadi saudara pendengar yang terkasih, dari penjelasan ini kita melihat
Bagaimana Daud menggambarkan dunia yang benar-benar rusak oleh dosa. Mereka yang seharusnya menjunjung keadilan justru merancang kejahatan. Mereka menolak kebenaran, menutupi telinga mereka terhadap suara Tuhan. Mereka berbahaya, beracun, mematikan, dan tak bisa diperbaiki dengan cara manusia. Saudara, inilah gambaran realitas dunia kita saat ini. Bukan hanya pada saat zamannya Daud hidup dan menuliskan kitab ini, tetapi sampai hari ini pun menjadi realita yang kita alami, kita saksikan. Jadi ini menjadi alasan mengapa kita perlu berseru kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Daud. Kadang kita juga bisa jatuh ke dalam sikap ini, kompromi terhadap kebenaran, menyalahgunakan kekuasaan, atau menutup telinga terhadap teguran. Dan bukankah ada banyak para pemimpin-pemimpin di negeri ini yang melakukan hal-hal semacam ini? Mazmur ini mengajak kita bercermin. Apakah kita adil? Apakah kita memperjuangkan kebenaran atau membiarkannya dikalahkan? Saudara, menjadi tantangan bagi kita ketika kita berusaha menyuarakan kebenaran, tapi di sisi lain kita berpikir bahwa orang lain akan mencari kesalahan kita dan menjatuhkan kita. Saudara, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua terdapat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Seruan akan penghakiman Allah. Seruan akan penghakiman Allah. Kita mulai melihat dalam ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulut mereka. Setelah melukiskan kebejatan orang-orang fasik atau para penguasa itu dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kini Daud beralih kepada doa permohonan kepada Tuhan. Permohonan ini bukan hanya sekedar keluhan, tetapi seruan untuk penghakiman ilahi. Kalau kita memperhatikan bahwa ini adalah bagian yang keras, Daud berdoa agar Tuhan menghancurkan kekuatan orang fasik, menjatuhkan hukuman atas orang-orang jahat. Ini bukan tentang balas dendam, saudara. Jangan kita berpikir, wah, Daud ini suka balas dendam. Tidak. Ini bukan tentang balas dendam pribadi, tapi sebuah tangisan keadilan dari orang benar yang tertindas. Kata gigi di sini melambangkan kuasa untuk melukai, melambangkan kekuatan dan senjata serangan orang fasik. Bahkan disebutkan singa-singa muda adalah gambaran musuh yang kuat, musuh yang buas dan haus akan darah. Jadi di sini doa Daud adalah agar Tuhan menghentikan kekuatan mereka, membuat mereka tak berdaya, agar Tuhan membuat mereka tidak lagi mampu mencelakai orang benar. Jadi di sini dia menggambarkan kehancuran orang fasik dengan berbagai gambaran. Yang pertama, ia menggambarkan kehancuran orang fasik itu atau para penguasa itu seperti air yang menghilang. Air yang mengalir adalah sesuatu yang cepat hilang dan tidak bisa ditahan. Ini menggambarkan kehancuran yang tak terelakkan. Orang fasik yang tampak kuat, saudara, akan segera lenyap seperti aliran air di pasir tanpa bekas. Saudara, ketika Tuhan bertindak, maka kejahatan bisa hilang dengan cepat dan tuntas. Ini membalik narasi dari yang kelihatan kuat menjadi tidak berdaya. Itulah penggambaran yang pertama seperti apa kehancuran para penguasa atau orang-orang fasik yang dimaksudkan dalam kitab ini. Lalu yang kedua adalah digambarkan seperti anak panah yang tumpul. Bukan saja seperti air yang menghilang, tetapi seperti anak panah yang tumpul. Gambaran anak panah tumpul berarti senjata mereka tidak efektif lagi. Usaha mereka gagal total. Ini bukan hanya soal kehancuran fisik, saudara, tapi juga kehancuran pengaruh dan strategis jahat mereka. Saudara, kadang musuh memanah kita dengan fitnah, gosip, intimidasi, atau tekanan sosial. Doakan supaya panah-panah tersebut menjadi tumpul, tidak berpengaruh atas kehidupan kita. Itu penggambaran yang kedua, seperti anak panah yang tumpul. Penggambaran yang ketiga seperti siput yang meleleh. Tadi digambarkan seperti air yang menghilang, seperti
anak panah yang tumpul, dan yang ketiga digambarkan seperti siput yang meleleh. Siput yang meleleh mungkin seperti ini ya, karena panas atau kering. Nah, menggambarkan kematian yang lambat dan pasti. Disebutkan di sana bayi lahir mati. Adalah gambaran yang sangat tragis. Hidup yang tidak benar-benar dimulai. Kegagalan total dalam rencana jahat mereka. Ini doa agar kehidupan rencana para penguasa atau orang-orang fasik tidak bertumbuh, tidak berkembang, dan tidak berhasil. Tapi penting untuk kita catat saudara bahwa Daud tidak mendoakan kematian bayi secara harafiah, tetapi memakai bahasa simbolik yang kuat untuk menggambarkan kehancuran total atas kejahatan. Seperti bayi lahir mati yang tidak melihat matahari. Jadi saudara, dari sini kita mengerti bahwa kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Kemenangan orang fasik itu semu. Tuhan tidak tinggal diam. Ada saat di mana Tuhan bertindak. Jadi doa ini mengajarkan kita bukan untuk membalas sendiri, tapi berseru kepada Tuhan. Kita percaya penghakiman ada di tangannya. Kita boleh marah terhadap kejahatan, tapi serahkan pembalasan kepada Allah. Bagian yang ketiga kita lihat di dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11. Keadilan Allah akan dinyatakan. Saudara, orang benar itu akan bersuka cita sebab ia telah memandang pembalasan. Itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-10 tadi. Nah, di sini adalah merupakan puncak dari Mazmur nomor 58. Ada pengharapan orang benar akhirnya akan melihat keadilan ditegakkan. Maka kita melihat ayat ini adalah ungkapan puitis sehingga ditafsirkan bukan ajaran balas dendam ataupun mendorong kekerasan. Tapi sukacita karena keadilan Tuhan menang. Keadilan Tuhan yang ditegakkan di sini kita melihat betapa seriusnya keadilan Allah pada kejahatan. Maka ketika kita melihat atau membaca kata-kata membasuh kaki dalam darah orang fasik adalah gaya bahasa metafora yang menekankan kemenangan penuh dan pembalasan ilahi yang tuntas. Dalam konteks perjanjian lama saudara, ini menggambarkan kemenangan atas kejahatan di mana orang fasik tidak lagi berkuasa. Pada akhirnya saudara, dalam ayat yang ke-11, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Setelah Allah menyatakan keadilannya, semua orang akan mengakui bahwa Allah itu adil. Ada pahala bagi orang benar. Hal ini menunjukkan bahwa hidup benar tidak sia-sia dan akan ada pengharapan dari Tuhan, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Allah memberi keadilan di bumi. Maka ini menunjukkan pernyataan iman bahwa Allah aktif menghakimi dan menegakkan kebenaran. Meskipun kadang tampaknya tertunda saudara, namun itu pasti. Nah saudara pendengar yang terkasih, kita melihat bahwa di tengah dunia yang tidak adil hari-hari ini, kita punya pengharapan. Mungkin di dunia ini kita tidak melihat semua keadilan ditegakkan. Tapi kita tahu Tuhan adalah hakim yang adil. Ada upah bagi orang benar. Maka jangan lelah berbuat baik. Meskipun dunia tampak tidak adil, kita diingatkan bahwa Allah memperhatikan dan akan bertindak pada waktunya. Orang benar tidak sia-sia dalam hidup kudus. Tidak ada kejahatan yang luput dari penghakiman Allah. Mungkin saudara, manusia bisa lolos dari hukuman dunia, tetapi tidak dari penghakiman ilahi. Mazmur ini mengajak kita saudara untuk kita percaya pada keadilan Allah. Walaupun belum langsung terlihat, akhirnya semua akan melihat bahwa Allah itu adil dan benar. Nah, saudara pendengar yang terkasih, di sini kita diingatkan bahwa dunia ini sementara, tapi Tuhan adalah hakim yang kekal. Kejahatan boleh tampak menang sesaat, tapi Allah tidak akan membiarkannya selama-lamanya. Marilah kita hidup adil dan benar di hadapan Tuhan. Percaya bahwa keadilannya akan nyata.
berdoa dan berseru kepadanya di tengah ketidakadilan. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, dan kami terus berdoa untuk terus bersandar kepadamu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.